Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya, tadi sore saya ngomong ke istri, sudah kamu beresin pakaian, pulang sana ke orang tua kamu. Dalam keadaan emosi apa? Itu udah jatuh talak atau belum ya? Terima kasih Abah atas jawabannya. Baik, Masya Allah. Hei para suami, dengerin. Seemosi kayak apapun, jangan mudah mengucapkan kalimat cerai. Itu suami baperan, ya kan? Rumah tangga mana sih yang nggak ada permasalahan? Permasalahan itu bumbu-bumbu kedewasaan, bumbu-bumbu kesabaran, bumbu-bumbu evaluasi. Makanya kalau rumah tangga nggak ada permasalahan, itu adanya di komik. Tapi kalau rumah tangga sungguhnya pasti, wong Rasulullah aja ada permasalahan kok. Apa permasalahan yang terjadi di wilayah Rasulullah? Ada permasalahan besar. Pak Haji, bismillah Haji. Haji, bismillah. Haji, monggo. Monggo Haji. Ya, ada permasalahan, ada istilah hadisul ifki, cerita bohong yang diembuskan oleh orang-orang munafik, yang saat itu sampai Siti Aisyah disuruh pulang oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Artinya apa? Nabi Muhammad keluarganya aja tertimpa masalah, tetapi karena Nabi Muhammad orang yang berilmu, bergantung kepada syariat, ya masalahnya mudah reda. Makanya tolong, siapapun yang punya masalah, jadikan syariat itu patokan. Ambil pihak ketiga, orang yang faham ilmu, yang biasa menengah-nengahi, yang biasa menjadikan damai. Yang biasa menjadikan damai. Kenapa? Agar tidak terwujud kepleset. Kalau urusan cerai, sengaja nggak sengaja, emosi nggak emosi, marah nggak marah, kalau sudah kalimat cerai itu terucap, maka jatuh. Itu. Makanya banyak orang nyesel, sebenarnya saya nggak sadar Abah, walaupun nggak sadar tetap jadi, iya kan gitu. Tetapi nah sekarang cerai itu ada dua, ada soreh, ada kinayah, ada jelas, ada pakai sindiran. Kalau jelas apa? Ente tak cerai, itu jelas. Cerai berapa mas? Telu langsung, lo ini langsung bain ini. Kalau bain berarti nggak ada kesempatan untuk kembali. Tetapi kalau ngomong kemasin bajumu, pulang kamu ke rumahmu sana, maka ini perlu ditanya kepada suaminya. Itu kan kinayah, bisa jadi enggak, bisa jadi iya. Maka tanyakan, bang, punten bang, abang tadi suruh nyiapin baju, suruh pulang, maksudnya apa? Ya pulang-pulang aja sana, pulang-pulang, bukan cerai kan? Enggak, pokoknya pulang-pulang, ya berarti enggak cerai. Tapi kalau ngomong, iya, kamu enggak sadar aja udah cerai kamu, oh ya kalau kayak gitu ya berarti bener. Itu berarti menjelaskan kinayahnya tadi itu, iya kan? Jadi perlu ditanya kepada suaminya tadi. Tapi kalau suaminya ternyata enggak, biar kamu pulang saja, biar kamu merenung, ya berarti bukan cerai. Tetapi jangan mudah berkata cerai. Cerai itu kalimat terakhir kalau nggak ada solusi lagi. Bahkan kalimat cerai itu kalimat halal yang dibenci oleh Allah, yang menjadikan arsy itu goncang. Kalau ada orang dikit-dikit ngomong cerai itu arsy goncang, Pak. Maka sebisa mungkin jangan mudah ngomong itu, kecuali kalau sudah nggak bisa dibina, ya kan? Nggak bisa dibina, maksiat terus itu perempuan, ya kan? Dan sudah pakai tahapan-tahapan, diingatkan sudah, nggak dikasih nafkah sudah, malah semakin menjadi-jadi, ya sudah. Istri boleh tidak dikasih nafkah di saat dia nusus nggak patuh sama suami, itu boleh nggak dikasih nafkah. Untuk apa? Untuk agar supaya dia sadar, agar supaya dia mengerti insaf. Bahkan di dalam Islam boleh memukul istri, tapi bukan pakai bodeman tangan gini. Memukul istri itu boleh pakai siwak, siwak, ya kan? Pakai siwak. Ingat siwak itu anjurannya tidak boleh lebih gede daripada jempol. Kalau siwak lebih gede daripada jempol, ini bukan siwak, pentung. Nah, siwak anjurannya tidak lebih kecil daripada jari kelingking. Kalau siwak lebih kecil daripada jari kelingking, bukan siwak, selilit. Nah, siwak tidak boleh lebih pendek daripada seperempat jari ini. Nah ini seperempat jari. Dan siwak tidak boleh lebih tinggi daripada sejengkal. Kalau tinggi daripada sejengkal nanti jadi tongkat, Pak. Nah ini anjur. Coba saya mau nanya, perempuan istri dipukul pakai siwak gimana? Gak ada sakit. Dan memang bukan menyakiti, cuma hanya ngingetin, kamu tuh salah, kenapa sih kok nakal, udah dibilangi, tes.
Orang buyut ngomong, "Bah, udah ngamalin pakai siwak, bah, angger baik." Jadi siwaknya tambah gede. Nah, ini beda lagi nih. Siwaknya tambah gede, bukan siwak jadi rotan. Wah, kalau kayak gitu ya keluar dari syariat Nabi, ya, syariat Nabi. Dan ingat, KDRT nggak boleh, kekerasan di dalam rumah tangga nggak boleh, haram. Mukul orang lain tanpa sebab dosa, apalagi yang dipukul istrinya yang lahirin anaknya sampai 15, yang ngerokin dirinya, waduh macam-macam. Kok dipukul? Ini suami tidak punya kelebihan apa-apa, alias suami bebel, ya. Jadi yang ditanyakan tadi, apakah jatuh talak ataukah tidak, tanyakan, karena itu kinaya. Kalau kinaya perlu ditanyakan, ya kan, Mas, itu kalimat cerai atau bukan, Mas? Enggak, ya berarti sudah enggak. Pulang aja kamu. Mungkin lagi emosi. Pulang aja dulu sampai nanti reda. Tapi kalau udah ngomong iya, ya sudah berarti jatuh cerai 1. Kalau jatuh cerai 1 masih ada kesempatan untuk balik tanpa adanya akad, langsung tinggal ngomong balik sampai masa iddah. Masa iddah berapa? 3 kali sucian. Head suci 1 kali, head suci 2 kali, head suci belum balik-balik maka habis masa iddahnya. Ya, iddah cerai biasa sama iddah mati beda. Iddah cerai biasa itu masa nunggunya 3 kali sucian. Tapi kalau iddah ditinggal wafat 4 bulan 10 hari, ya. Maka selama masih berada di wilayah iddah ini, suami bisa mempertimbangkan, loh, 2 minggu ditinggal istri kok hampa, ya makanya jangan keras-keras, ya kan, kok hampa, makan sendiri, bobok sendiri, akhirnya telepon, yang sini, yang balik, udah jadi itu, nggak perlu akad nikah lagi. Kalau masih cerai 1 sama cerai 2, kalau sudah cerai 3, nggak bisa balik, kapok, nggak bisa balik. Kenapa? Harus ada muhalil kalau mau balik. Itu istri kawin dulu sama orang lain. Kalau sudah kawin dengan orang lain kemudian dicerai, baru boleh nanti menikah dengan kita lagi. Tapi kawin dengan orang lain kok ternyata langgeng, alhamdulillah, kapok itu suaminya itu. Kenapa? Karena suka main cerai. Semuanya bisa dicari solusi dengan lapang hati, kelembutan, kedamaian. Wallahu a'lam bishawab.